kita sering mendengar singkatan tentang ATM ya. Kita semua tahu automated telling machine atau tempat di mana kita sering mengambil uang cash. Tapi pagi ini kita semua ingin melakukan ATM. Apa itu? A-nya amati, T-nya tiru, M-nya modifikasi. Ya. Nah, karena kita mau mengamati pergumulan dari orang-orang yang mengikut Yesus, supaya kita bisa mengambil hikmahnya, gitu ya, meniru dan disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan tentang satu tema, yaitu dari negatif menjadi positif. Contoh yang pertama, saudara, saya mau ambil Paulus. Paulus itu mulainya dari minus. Ya. Dulunya dia sangat membenci pengikut-pengikut Yesus. Ya. Kita lihat di Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, Saulus ini mengalami proses dibentuk oleh Tuhan dan dia akhirnya sadar. Kalau dulunya dimulai dengan membinasakan jemaat-jemaat, kemudian akhirnya dia malah melahirkan dan mendewasakan jemaat-jemaat sepanjang masa. Nah, untuk kali ini tapi saya ingin berbagi seorang yang bernama Yakobus. Ya. Di Alkitab itu ada 3 Yakobus yang seringkali disebut pada waktu zaman itu, saudara. Yang pertama itu Yakobus anak Zebedius. Yang kedua ada Yakobus anak Alfeus. Ya. Kedua orang ini adalah murid-murid Yesus. Bila ada yang mau lebih mempelajari tentang 12 murid Yesus, bisa lihat di YouTube-nya GBI Kedua ya. Waktu itu kita membahas 12 murid Yesus. Saudara, dan juga ada lagi satu Yakobus yang menulis kitab Yakobus di belakang. Itu ternyata adalah saudaranya Yesus. Ya. Kita lihat Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Kemudian juga Yohanes, Injil Yohanes 7 ayat 3. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Ayat 5, perhatikan. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudara, Yakobus adalah saudara laki-laki Yesus. Dan dari ayat di Yohanes ini kita tahu bahwa mulanya Yakobus dan saudara-saudaranya yang lain itu tidak percaya kepadanya. Atau mungkin mereka itu diliputi dengan kecemburuan. Ya. Mungkin yang ada di pikiran mereka, kamu ini siapa? Kita ini sama-sama. Engkau cuman menang lahir duluan saja. Tapi kita dari rahim yang sama, keluarga yang sama, dan kita juga tumbuh secara bersama-sama. Nah, ini yang ingin saya soroti, saudara. Bagaimana seorang yang bernama Yakobus, yang dimulai dengan rasa negatif, tidak percaya kepada Yesus, tapi akhirnya mengalami pencerahan yang luar biasa. Ya. Nah, kita mau masuk, saudara, yang pertama. Ternyata
dia itu tetap mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, tentang pencobaan. Yakobus 1, ini dia menulis, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, katanya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10 ini adalah khotbah di bukit yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, tentang pencobaan, ini Yakobus menuliskan sesuatu yang ternyata dia mengambil dari Matius 5, khotbah di bukit daripada Yesus. Sekarang yang kedua, tentang menjadi sempurna. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saya bandingkan dengan Matius 5 ayat 48. Khotbah Yesus juga. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara lihat, Yakobus pun melakukan ATM. Dia mengamati apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, kemudian dia menirunya. Dan dia memodifikasi. Nah, satu lagi saya tambahin, saudara. Tentang meminta kepada Allah. Yakobus 1 ayat 5 dia berkata begini, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmah, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, bandingkan dengan Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Yakobus sadar, mungkin ada sesuatu yang berkecamuk terus di dalam hati. Antara aku mempercayai kebenaran yang disampaikan Yesus dengan perasaan bahwa dia hanya saudara. Saudara, Yakobus mendengar bagaimana Yesus waktu menyampaikan khotbah di bukit. Dia juga hadir waktu itu. Tapi mungkin rasa iri dan tidak sukanya terhadap Yesus malah menutupi pintu hatinya saat itu. Walau dia mendengar, tapi belum bisa mencerna dengan benar. Saudara, maka dia meminta hikmat daripada Tuhan. Sampai waktunya tiba, Yakobus mendapat pencerahan. Dan dia malah mengutip kata-kata Yesus di dalam surat-surat. Saudaraku, kalau kita mau bertumbuh, kita harus mau membaca firman. Walau mungkin itu belum menjadi rema, tapi tetap baca. Karena suatu hari, tiba-tiba itu baru menjadi hidup. Kita tidak tahu kapan kita membutuhkan. Saudara, Yakobus bukan hanya mendengar apa yang dikatakan Yesus. Tapi yang kedua, saudara, dia menjalani proses. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sembuh dan utuh dan tidak kekurangan suatu apa. Yakobus 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, saudara, yang saya bacakan ini merupakan gejolak daripada hatinya Yakobus sendiri. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan dosa. Tetapi, ayat 17, saudara, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya benar, peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, ini merupakan pergumulan dari dia sendiri. Akhirnya dia mendapatkan hikmat yang dari atas, hikmat yang murni. Yakobus mengalami bagaimana hikmat itu memurnikan dirinya, mendamaikan dia, membentuk dia. Dia menjadi penurut, dia menjadi peramah. Mungkin dulunya dia sering marah-marah, dia jengkel, tapi hikmat yang dari atas yang turun memenuhi dia, akhirnya membuat dia justru berubah. Dia justru menghasilkan buah-buah yang baik dan membuat dia menjadi orang yang tidak munafik. Yang ketiga, saudara, dia mempraktekkan bukan cuma secara pengetahuan, tapi juga secara perbuatan. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak, demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja dia memandang diri, ia sudah pergi, dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi, perhatikan ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi, bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Saudara, Yakobus menjalani proses pencobaan yang dia alami. Bagaimana dia waktu itu sering mementingkan diri sendiri. Bahkan dia juga mungkin iri pada Yesus yang bisa bertindak, membuat mukjizat, dan lain-lain, yang dikagumi oleh orang-orang yang ada. Tetapi akhirnya dia melakukan firman. Hukum yang sempurna itu
Hukum yang memerdekakan orang. Saya percaya dia bukan hanya menulis, tapi dia merasakan bagaimana firman itu memerdekakan Yakobus. Firman itu benar-benar memerdekakan dia. Yang keempat, saudara, hasilnya dia bertumbuh menjadi dewasa. Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Sempurna di sini berarti dewasa dan utuh dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Saudara, mungkin dulu dia sering berkata kepada orang atau kepada teman-temannya, jangan percaya kepadanya. Dia bukan nabi atau Mesias. Dia hanya saudaraku. Dia pernah merasakan betapa lidah yang kecil itu yang dimiliki oleh dia itu seperti api. Sehingga dia menuliskan di Yakobus 3, dosa karena lidah. Saudara, kalau saudara baca surat Yakobus itu, bukan hanya berarti nasihat, tapi itu adalah apa yang dialami oleh Yakobus, saudara Yesus. Pergumulan-pergumulannya dia. Sebagai manusia, sebagai merasa dia saudara. Tapi akhirnya itu semua, setelah dia mengalami proses, setelah hukum yang sempurna itu memerdekakan dia akhirnya bertumbuh menjadi dewasa. Dia berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Bahkan dia mengambil contoh dirinya sendiri yang dulunya tidak bisa mengendalikan lidah. Tetapi akhirnya malah memakai lidah menjadi berkat bagi banyak. Yang kelima, saudara, yang terakhir, akhirnya dia melayani Tuhan dan sesama. Yakobus 1 ayat 1, saudara, suratnya dia dibuka dengan salam dari Yakobus. Perhatikan, saudara, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pada waktu dia menulis surat ini, dia menjunjung tinggi saudaranya. Dia katakan, aku ini hamba Allah. Hamba. Dan aku ini hamba daripada Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak berkata, aku ini Yakobus, saudaranya Yesus. Dia hanya katakan, aku hambanya. Ada 15 kali dia sebutkan di surat. Dia berkata, saudara-saudara. Saudara-saudara. Dia memposisikan dirinya sebagai saudara daripada jemaat di Yerusalem. Dia bukan memamerkan dirinya. Ini loh aku saudaranya Yesus. Saudara, itu pergumulan daripada Yakobus. Tapi saudara, di dalam Galatia 1 ayat 19, Paulus dalam suratnya ke Galatia, waktu dia mengunjungi Yerusalem, Paulus berkata, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Yakobus tetap eksis di Yerusalem, sementara yang lain berangkat. Saudara, saya akhirnya tertulis begini, saudara, bahwa Yakobus mati terbunuh sebagai martir bagi Yesus pada tahun 62.
Dan saya percaya saat itu juga Yesus akan menyambutnya dengan kebanggaan. Bukan hanya karena Yakobus adalah saudara laki-laki, tapi lebih daripada itu adalah karena Yakobus telah benar-benar berubah dari hidup mula-mula yang tidak percaya, dipenuhi iri hati dan lain-lain, tapi akhirnya dia bertumbuh menjadi dewasa dan berbuah-buah dengan lebat menjadi saksi. Saudara, biar kita juga bertumbuh seperti Yakobus. Saat ini mari kita melakukan ATM. Kita harus mengamati, kita harus meniru, kita harus memodifikasi. Dan mintalah hikmat, saudara, seperti Yakobus tadi meminta, supaya penghalang yang selama ini menghalangi pertumbuhan rohani kita bisa diubahkan dari yang negatif sekalipun menjadi positif, sehingga kita bisa menghasilkan buah yang manis bagi Tuhan dan sesama.